saat ini kita akan keluar ya menuju Jombang ya. Kalau lurus terus sejauh 1 kilometer. Madiun ya, ke kiri ke sono Madiun ya guys ya. Nah ini dia arah ke Jombang Pelosok guys ya. Kita akan silaturahmi dulu ke kediaman Cak Haji Rasul guys ya, ini dia kita akan menuju ke exit tol Jombang guys. Ini dia exit tol Jombang. Jadi kita masuk kota Jombang guys. Exit tol Jombang. Terus di jalan tol Jombang, Mojokerto sejauh 1 kilometer. Ini ya, kita belok ke kiri ya. Kalau ke kanan nanti itu ke arah Babat atau Tuban guys ya. Belok kiri ke jalan Jombang, kita belok Pelosok kiri ya. Jalan Raya Pesantren. Jombang ya, kota santri guys. Jombang kota santri guys. Terus sejauh 4 kilometer. Masuk kota Jombang guys. Yang keras Fit, yang keras. Yang keras Fit. Fit yang keras. Ini dia ya, kalau lurus itu ke arah kota Jombang guys, kita ke arah kiri nih ya, ke terminal ya, arah terminal. Terminal apa? Ya terminal bis lah sayang. Ini mobilnya ini, apa jalannya ini guys? Kita itu ambil bisnya. Kita jual bisnya. Ini guys ya. Beringin contong, beringin contong, beringin contong. Mas, ayo lanjutin. Ini beringin contong guys. Ini tentunya orang sangat mengenal. Wow. Keluar bundaran ke Jalan Jombang Kiai udah Haji bagus Wahid banget ya, Hasyim. guys. Ini dia nih. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan Pahlawan. Wow, Jombang mantap Jauh, Bang. guys. Bagus. Jauh dari Bang. Jauh dari Bang. Ke sini. Mantap, makin bagus ya guys ya Jombang ya. Kiri ya. Saya udah bagus. Ditunggu Alhamdulillah. Taman informasi guys ya. Oh, MH Ainun Najib ya. Oh, itu ada Iwan Fals, ada taman informasi. Ini bagus banget ya. Bagus memang ini Jombang ya. Dibuat sedemikian rupa sehingga kotanya begitu indah. Jombang Beriman. Mantap guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman Haji Rasul ya di Jombang guys.
Masya Allah, alhamdulillah, berkah ya Allah. Masya Allah. Nih, zaman beliau guys. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Ini dia nih. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Nggih Cak Haji. Wonten jum nggih Cak Haji nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih Haji. Insyaallah. Nggih, nggih. Oh. Nah. Kira-kira apa saja yang perlu disesuaikan dan Gimana Cak Haji? yang terkait dengan perubahan rencana ini karena banyak sekali yang harus Kamu Cak Haji? disiapkan. Nggih. Tadi saya komunikasi terakhir dengan Pak Zainal itu dari Ya. Sudah berunding dengan Mas Sipa, didampingi juga sama Pak Erosidi untuk undangan itu agar segera mungkin untuk dikirim ke masing-masing karena Pak Mas Sipa itu masih repot dengan Rosidi. Jadi saya juga benar-benar sangat semangat sekali ke Mas Sipa, Mas apa saya obrak-obrak. Nah ini nah, ini di sini ada saya punya teman namanya Cak Soleh, dokter ini. Mau bicara sebentar. Alhamdulillah akhirnya bisa silaturahmi ke Cak Kaji Rasul ya Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu. Masya Allah berkah. Turun. Tap Haji. Siap. Selamat ber-IKPT ya kan? KPT. Semangat. Semangat. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bertemu sama Cak Haji Rasul yang tentunya seluruh alumni sudah mengenal sosok beliau ya. Saya Cak Haji ada yang disampaikan kepada seluruh alumni Tebuireng Cak Haji dimanapun berada. Mudah-mudahan para alumni di mana saja berada sehat-sehat semua dan selalu kompak dan selalu sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada, aura positif yang Cak Haji Rasul ingin bagikan kepada seluruh alumni Tebuireng adalah jangan lupa ya, mari kita galakan IKPT dimanapun berada. Tidak hanya di PW, tidak hanya di PC, tapi sampai dengan seluruh daerah Cak Haji ya. Seluruh Indonesia. Masya Allah. Harapan kita bersama ya Cak Haji ya. Ya. Mudah-mudahan IKPT semakin maju dan berkembang ya. Tentunya bersama ya Presnas di bawah Ketua IKPT yaitu Prof Maskur ya dan seluruh jajarannya. Oke, begitu saja dari saya Cak Haji. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun kepada seluruh dulur-dulur dan saudara-saudara IKPT dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu beri kesehatan dan tentunya IKPT semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Cak Haji Rasul ya. Tentunya beliau sudah tidak asing lagi di IKPT karena saat ini beliau juga masuk dalam kepengurusan Presnas ya, Cak Haji Rasul ya. Oh. Non sewu Cak Haji. Ya. Terus pundi kabaripun sehat Cak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semalam saya juga sempat silaturahmi tapi karena ada giat Zoom meeting ya Haji ya. Ya. Untuk persiapan kegiatan muktamar ya Haji ya di Unisma Malang. Sehingga belum sempat ngobrol panjang lebar terkait ya non sewu mungkin Cak Haji walaupun juga sudah banyak yang kenal, mungkin ada sebagian kecil yang belum mengenal panjenengan.
Gak ada salahnya tak kenal maka tak sayang. Bisa berbagi CV-nya Cak Haji untuk pada saat mondok di Tebuireng, aslinya mana, terus mondok di Tebuireng tahun berapa Cak Haji? Cak Haji, monggo. Kalau saya mondok di Tebuireng tahun 1980, masuk SMA. Oke. Kemudian lulus tahun 1983. Kemudian saya lanjutkan kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang, dan habis itu juga kuliah lagi untuk mendukung kerja sehingga diambil di Fakultas Teknik Elektro. Sampai sekarang kondisi yang kita jalani adalah di bidang elektrikal mekanikal. Kemudian juga saya di IKPT sebenarnya juga orang awam, karena kemarin masuk di pengurusan di IKPT, jajaran IKPT, tapi terkendala oleh corona, COVID, sehingga akhirnya juga kegiatan tidak begitu banyak. Dan memang saat di halal bihalal aja kemarin sempat kita adakan, yaitu halal bihalal nasional, karena saya sendiri ditunjuk sebagai ketua panitia, dan juga alhamdulillah bisa menghadirkan RI 2 yaitu Kiai Ma'ruf Amin, alhamdulillah juga sukses. Dan sekarang lagi kita mulai mempersiapkan untuk kegiatan di Muktamar Nasional di Universitas Malang. Ya, perlu dukungannya kepada teman-teman semua, karena kita akan menggerakkan 1000 peserta atau audiensi, di mana nanti di situ adalah diadakannya seminar Hadroh Syekh Hasyim Asy'ari, karena banyak yang diseminarkan, dan juga yang hadir juga nanti ada RI 2 juga lagi, yaitu Kiai Ma'ruf Amin dan Mahfud MD dan Gus ya Sakup sama kalau nggak salah ketua PP Muhammadiyah ya. Nah, kemudian juga ketua PP Muhammadiyah dan juga Duriah Tebuireng, termasuk Mbak Yeni, Gus Irfan, dan Gus Rizal, dan yang lain-lainnya. Gus Ipang ya. Gus Ipang ya juga hadir. Inilah bentuk daripada siar atau untuk menyatukan alumni juga, termasuk adalah bentuk daripada silaturahim kita agar teman-teman bisa pada hadir dan bisa ketemu dan bisa kongkong-kongkawan di Unisma. Jadi tidak murni untuk datang kita adakan untuk ikuti seminar, tapi kita adakan untuk secara nasional, kita untuk bertemu. Masya Allah. Jadi nanti hasilnya mudah-mudahan kita bermanfaat, amin, dan amin. untuk kita semua biar kita bisa lebih mengenal bahwa IKPT adalah programnya juga sangat banyak, dan juga program yang sangat bagus karena mensiarkan termasuk Hadroh Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga kita juga harapannya sebagai santri yang berdoa kita menjadi santrinya Hadroh Syekh Hasyim Asy'ari. Itu terima kasih. Yang perlu saudara-saudara IKPT ketahui, nanti di acara muktamar itu seksi terakhir ya Cak Haji ya, ada sesi brainstorming ya, yang mana di situ akan membahas, mengkupas tuntas ya, tentunya mengenai per IKPT-an Cak Haji ya, atau Tebuireng lah tepatnya ya. Itu yang mungkin yang tadi Cak Haji sempat menyampaikan, tidak hanya pure murni kegiatan muktamar, tapi di sana juga ajang silaturahmi ya Cak Haji ya. Ya betul. Jadi kebetulan untuk muktamar nasional ini juga sudah digelar di daerah-daerah, termasuk Gresik.
Masya Ini Allah. tanggal 14 di Semarang, Nggih, tanggal 15-nya di Solo. nggih, Masing-masing daerah itu judulnya beda-beda. nggih. Karena pemikiran atau Syekh Hasyim Asy'ari adalah Hmm. termasuk pendidikan, Nggih. politik dan hukum itu Nggih, diseminarkan di daerah-daerah. nggih. Kebetulan saya ditunjuk oleh Presnas Nggih. sebagai ketua panitia untuk Nggih. melaksanakan seminar-seminar yang di daerah-daerah. Juga nanti hasil seminar itu akan kita bawa di muktamar nasional. Masya Nanti Allah. jadi Hmm. gongnya adalah di Unisma Malang. Nggih, nggih. Tanggal 22 Januari 2023. Nggih, 22 Januari 2023. Nun sewu Cak Haji, tadi Cak Haji ada satu yang belum disampaikan. Asli ini pun pundi niku Cak Haji, nun sewu Cak Haji Rasul. Oh ya, jadi saya asli dari Tegal, Jawa Tengah. Masya Allah. Jadi teman-teman Tegalnya mana Cak Haji, nun sewu? di Tegalnya itu kalau dari Pemalang, Nggih, Pemalang. sebelum masuk kota Tegal, Nggih. itu ada namanya Pantai Alam Indah, sebelumnya Nggih. Pantai Alam Indah. Nggih, 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 nggih. Nanti di situ ada desa namanya Desa Larangan. Nggih. Desa Larangan masuk 3 kilo 4 kiloan kita Nggih. di daerah Bumiarja, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Oh, Masya Itu Allah. asli saya, dan saya memang dari mulai mondok sampai sekarang ini Nggih. kita masih ada di Jombang. Ya, Masih ini. di Jombang, dan juga alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Dokter Soleh juga. Cak Haji, tentunya ada satu yang menjadi pertanyaan saya juga Cak Haji. Cak Haji kan aslinya Tegal nih Cak Haji ya. Waktu itu nun sewu Cak Haji, kenapa di tahun 1980 Cak Haji ya, waktu pas mondok memilih pondok pesantren Tebuireng Cak Haji? Ada yang merekomendasikan atau memang orang tua pernah mondok di sini, atau nun sewu bagaimana Cak Haji, nun sewu Cak Haji? Jadi sejarahnya saya mondok di Tebuireng karena ada satu kampung yang mondok di Tebuireng. Terus Satu kampung ya Cak Haji ya? Satu kampung, Nggih. ada yang mondok di Tebuireng. Nggih. Terus saya lulus SMP, diajak sama orang tuanya yang mondok di Tebuireng. Nggih. Saya juga diantar Nggih. di pondok Tebuireng. Nggih. Alhamdulillah perjuangan pondok Tebuireng di saat tahun segitu juga masih ngeliwat bareng. Masya Belum kayak Allah. seperti ini. Jadi perjuangannya sangat besar sekali, di mana tidur pun juga tidak ada namanya tidur di kamar, tidur di masjid. Atau di makam ya Haji ya? Mandi Dulu pun kamar apa Cak Haji, nun sewu? saya di F5. F ya? Ya, Oh iya ya? Selatannya pondok. Iya, F. Selatannya masjid. Selatan masjid, nggih, 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 nggih. Selatan masjid. Nggih. Jadi kebetulan kalau F itu kebanyakan orang Jakarta, anak dari DKI. dan Sama Tegal, betul, jadi betul. dominasi di situ. Dominasi Jakarta sama Tegal, nggih. Sehingga saya kalau ke daerah Jakarta pun Sudah banyak familiar ya? familiar yang kenal gitu loh. Alhamdulillah. Karena kalau nggak salah F itu pergumulannya atau persatuannya agak kuat ya Cak Haji ya? Ya, betul. Saya sempat mengetahui beberapa kali Komplek F itu mengadakan reuni ya. Bagus, bagus, bagus. Jadi Makanya, komplek F itu kebanyakan anak Jakarta dan juga punya grup bener Cak namanya Haji. komplek F. Grup F. komplek F. Apa Al-Firdaus ya Cak Haji ya? Firdaus. Firdaus ya. Al-Falah. Ya. Mohon maaf, Al-Falah ya? Iya. F Al-Falah, mohon maaf. Al-Falah. Cak Haji, Cak Haji kan aslinya Tegal. Nun sewu Cak Haji. Saya sempat dengar informasi. Nun sewu, Cak Haji kan biasanya sih habis mondok kan kembali lagi ke kota tempat asal Cak Haji. Nun sewu, bisa dijelasin sedikit Cak Haji, kenapa tetap tinggal di Jombang ini? Ini kayaknya asik nih ceritanya Cak Haji. Jadi kenapa saya tetap di Jombang? Nggih. Memang
dari mondok terus kuliah di Undar. Ulum. Terus Cak Haji? Ulum lulus. Nggih. Kebetulan karena Ada hubungan dengan mimpi-mimpi nggak Cak Haji nih, Sew? kalau untuk mimpi nggak ada. Nggak ada, Cuman terus karena pada apa ya? saat habis lulus Nggih, itu nggih. ada 2 pilihan. Oh gitu. Kuliahnya satu mau pulang kampung Nggih. atau bertahan di Jombang. Nggih Cak Haji. Kalau bertahan di Jombang berarti Nggih. saya sebagai perantau Nggih. dan saya harus lebih berhasil daripada orang yang penghuni asli. Tapi saya Nggih. alhamdulillah dengan semangat saya berusaha Nggih. karena pada saat itu ada 2 pilihan. Saya ini mau jadi pegawai atau guru atau apa. Saya tidak terpikir, tapi Nggih. saya harus karena sudah umur, Nggih. karena sudah dari SMA, kuliah dan umur, Nggih. sehingga saya memberanikan diri untuk berwira swasta. Wira swasta tidak menjadi pegawai. Karena hitungan-hitungan secara ekonomi, secara matematika, kalau kita pegawai ya memang semua rezeki itu kan Tangan Allah yang memberikan, Allah tapi yang semua memberikan. itu kan kita harus berusaha. Sehingga saya berusaha untuk sebagai wira swasta, di mana kita punya keahlian, punya skill, di mana kita punya ilmu, ya walaupun ilmu itu satu dari pondok, alhamdulillah berkait pondok itu kita juga tetap kita akui, kemudian kita dilanjutkan dengan dari bangku kuliah sebagai teknik elektro. Nah, itu makanya saya harus mengembangkan ilmu yang di elektronya, maka saya larilah sebagai pengusaha yang namanya electrical mechanical. Kemudian saya sampai sekarang masih menggeluti atau menjalankan ilmu kita yang punya namanya ilmu listrik. Itu. Tentunya Cak Haji, kalau kita melihat sosok Cak Haji Rasul sekarang, ya alhamdulillah lah kalau bisa ya menggunakan kacamata manusia, ya alhamdulillah sukses ya Cak Haji ya. Cak Haji udah mempunyai 2 anak Cak Haji. Yang pertama sudah jadi dokter, alhamdulillah menantu juga dokter, sekarang lagi ngambil PPDS ya, ngambil spesialis bedah saraf di Undip. Dan yang satunya alhamdulillah lagi menempuh kedokteran juga Cak Haji ya, di Unmu ya. Masya Allah, artinya ya alhamdulillah lah ya, diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan Cak Haji. Tapi Cak Haji, tidak ada sesuatu yang instan Cak Haji, karena semuanya butuh perjuangan. Nah ini dia kan, apalagi Cak Haji di sini yang tadi Cak Haji bilang adalah seorang pendatang ya. Gimana Cak Haji? Ceritanya sedikit Cak Haji. Jadi memang seorang pendatang itu namanya berusaha, itu harus semangatnya harus lebih tinggi untuk mencapai kesuksesan itu. Hanya bisa ngayal. Harus bisa dilaksanakan secara fisik dan juga secara pikiran. Karena semua itu harus kita padukan. Padukan antara pikiran dan fisiknya kita harus kita jalankan. Karena jatuh bangun itu sudah hal yang biasa. Tapi jatuhnya itu sebagai pengalaman, bangunnya untuk start. Masya Allah, jatuh sebagai pengalaman, bangun sebagai start ya. Masya Allah, motivasi bagus ini ya. Jatuh sebagai pengalaman, bangun start. Bagaimana Cak Haji? Sekilas saja, mungkin yang Cak Haji tak lupakan tentang jatuh bangunnya nih Cak Haji Nun Sewu, kan tidak ujuk-ujuk seperti ini Cak Haji, akan tetapi kan penuh dengan proses Cak Haji. Jadi untuk jatuhnya cuma karena kita adalah tender ya, tender proyek. Nah, kita itu kan harus juga berani. Berani menentukan harga yang harus kita bersaing. Nah, tentunya semua proyek itu juga alhamdulillah yang kita kerjakan belum pernah sampai dengan backlist atau kena masalah. Alhamdulillah jalan, walaupun secara rupiah atau rezeki tetap kita syukuri. Nah, jadi untuk
sekarang kalau untuk jatuh bangun namanya pengusaha itu tentu adalah faktornya adalah bersaing. Jadi bersaingnya itu harus juga kita pikirkan. Jadi termasuk juga modal. Nah, modal itu juga harus kita siapkan dengan baik-baik ya, walaupun toh kita memang apa yang disampaikan Pak Dokter bahwa Pak Dokter sendiri kalau untuk perusahaan dengan bank itu juga dihindari. Sama sebenarnya saya juga lebih baik kita menghindari bank karena nanti menjadi risiko tinggi. Karena nanti non sewu Cak Haji bunganya ini loh. Risiko tinggi. Ya harus kita pikirkan, maksud hati ingin memajukan usaha tapi kalau risiko tinggi membuat kepala puyeng Cak Haji. Aduh. Tentunya Cak Haji, kenapa saya bertanya demikian, kan juga banyak juga alumni Tebuireng yang masih di bawah panjenengan ya, yang tentunya harus belajar dari pengalaman panjenengan juga ya. Siapa tahu ingin terjun di usaha yang sama ataupun mungkin usaha yang berbeda. Tadi motivasi jatuh bangun itu merupakan menurut saya motivasi yang sangat inspiratif ya. Jatuh itu dijadikan pengalaman, bangun dijadikan start ya Cak Haji ya. Masya Allah. Cak Haji, kalau boleh saya tanya ya, tentang barokah ataupun keberkahan ya Haji. Kan kalau kita bicara dunia pondok pesantren ya, di teman-teman santri pasti mengenal istilah ngalap berkah ya kan, ataupun kita mondok itu kita cari barokah kan gitu Cak Haji ya. Mungkin kalau di dunia pendidikan di luar jarang ya mengenal istilah demikian ya. Kira-kira Cak Haji, ada yang disampaikan sampai sejauh ini tentang keberkahan ataupun barokah yang secara pribadi panjenengan ya alhamdulillah rasakan Cak Haji nun sewu. Jadi untuk berkah dan barokahnya kita mondok di Tebuireng itu sangat besar sekali. Dan kita bisa merasakannya kita dulu sekolah dan ngaji itu tidak seperti teman-teman kita yang sudah punya ini ilmu matang. Kita hanya ngikut-ikut saja. Sekolah ya oke berangkat gitu aja. Jadi tidak seperti teman-teman sudah berangkat yang sudah ilmunya sudah matang. Karena kita bisa baca kitab kuning atau hafal Quran. Itu saya belum sampai sejauh itu. Tapi dengan barokahnya kita di pondok itu karena terus Hasyim Asy'ari ini juga pejuang nasional, juga alhamdulillah bisa menjadikan kiai dan pondok yang seperti ini sehingga kita ngalap barokahnya. Nah, karena kita sebagai santri kita harus juga istilahnya mengambil barokahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Tentunya saya dalam sekolah itu ya ada bodoh ya agak goblok, artinya nggak pinter sekali, biasa-biasa saja. Tapi karena kita itu rajin untuk berdoa dan untuk berusaha untuk ke depan seperti apa, itu memang di saya ada suatu planning yang tersendiri. Kemudian karena saat ini pun juga dengan saya ada waktu, ada kemauan, juga bisa silaturahim ke daerah-daerah. Di mumpung kita masih ada kesempatan, jadi kemudian juga mumpung masih ada juga kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan silaturahim, mata-mata kita niati adalah ke daerah-daerah adalah silaturahim. Karena silaturahim ini juga sangat besar sekali pahalanya dan manfaatnya, karena kalau kita malah memutus tali silaturahim itu juga nanti kita risikonya tidak akan dimasukkan surga. Masya Allah. Dan sampai kita itu di warning seperti itu. Sehingga silaturahim itu manfaatnya
bisa banyak, bisa mempanjangkan umur, Nggih. banyak rezeki. Nggih. Nah, itu Nggih, sehingga Masya itu Allah. manfaatnya itu. Nggih, Nah, nggih. Nggih. sehingga saya kalau ada acara-acara apa, insya Allah bisa hadir Nggih. untuk apalagi sekarang ada tugas Nggih. untuk ke daerah-daerah Nggih. mengikuti pelantikan-pelantikan di PJ-PJ IKPT. di daerah atau di BW. Nggih. Cak Haji, tentunya tadi kan di awal pembicaraan kita panjenengan banyak berbicara mengenai IKPT Cak Haji. Nuwun sewu Cak Haji. Jujur saya sangat berkesan dan tentunya panjenengan juga menjadi semacam inspirator bagi saya juga ya. Dan panjenengan menurut saya sangat energik ya, dan waktu, tenaga, pikiran, ya nun sewu termasuk mungkin, mohon maaf ini Cak Haji, finansial panjenengan curahkan untuk IKPT Cak Haji. Kira-kira Cak Haji, nun sewu Cak Haji, apa alasan ataupun mungkin yang membuat panjenengan itu sangat bersemangat untuk memajukan IKPT ini Cak Haji, nun sewu? Siapa tahu bisa panjenengan ceritakan dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya, yang mungkin menonton nanti YouTube kami, sehingga mereka akan lebih semangat lagi untuk ber-IKPT Cak Haji. Jadi kita memang ber-IKPT itu bukan tujuannya semata-mata mencari nama, Masya Allah. tapi kita ber-IKPT satu karena ini adalah Presnas, Presidium Nasional yang sudah ditugaskan di lembaga masing-masing. Kebetulan saya di lembaga kelembagaan ya, tentunya di situ juga banyak tugas. Tugas pertama adalah IKPT ini bisa secara profesional. Artinya bahwa kita memperbaiki apa yang dulu sudah jalan kurang baik, kita baiki. Contohnya kita dulu IKPT SK terbit aja tidak ada, hanya cuma ada nama di sana IKPT Tegal atau IKPT mana Pemalang, Pekalongan gitu ada di sana, tapi secara legalnya formalnya itu tidak memegangi SK. Kedua, karena sudah ada SK maka diteruskan dengan cara administrasinya, dilanjutkan dengan administrasi termasuk stempel, kop surat, dan juga diperjelas di situ di SK-nya. Masing-masing PC dan PW bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk demi kemaslahatan juga kepentingan masing-masing di daerah. Gitu. Jadi Tebu Ireng tetap dari pengasuh pun juga dukungannya sangat tinggi sekali. Sehingga kita harus juga ngikuti apa yang harus menjadikan kita dukungan dari pengasuh. Di mana saya memang sudah satu kali jalan dari mulai Lebaran kemarin saya berangkat ke Jakarta, turun sampai ke Tegal sama pengasuh, dampingi pengasuh. Juga ke NTB. NTB itu 4 hari berangkat sampai di sana pun saya dengan IKPT dengan pengasuh ikut membantu untuk IKPT sana biar lebih dekat dengan pondok lagi. Jadi walaupun sudah jadi masing-masing di daerah sudah punya keluarga, sudah lepas dari Tebu Ireng, tapi jangan sampai lupa Tebu Ireng yang saat kita mondok. Sehingga kita datang ke masing-masing daerah untuk kembali kita ingat pondoknya masing-masing. Berarti yang ingin Cak Haji sampaikan tadi, Cak Haji melakukan semua ini hanya semata-mata ingin berkhidmat ya ke Tebu Ireng ya. Tentunya tadi sekilas panjenengan menyampaikan saat ini Dzuriyah benar-benar full support ya Cak Haji ya. Full support ya kepada kita ya. All out. Maka ya nun sewu Cak Haji, kalau bahasa kita ya isin lah ya. Kalau kita nggak mau juga all out juga Cak Haji ya. Jujur Cak Haji, saya sangat apresiasi ya nun sewu kepada pengasuh Tebu Ireng Gus Kikin ya, yang sering berkunjung juga ke daerah-daerah. Masya Allah, matur sembah nuwun Gus Kikin.
Terus terutama nggih Gus Fahmi nggih yang alhamdulillah mudah-mudahan Gus Kikin sekeluarga, Gus Fahmi sekeluarga dan seluruhnya selalu diberikan kesehatan ya, keberkahan. Karena Gus Fahmi tidak mengenal lelah juga Cak Haji. Saya sering mengikuti pengajian beliau juga di Jabodetabek ya, dan tentunya ke seluruh pelosok Nusantara ya, dimanapun alumni berada ya, semata-mata ingin menjalin tali silaturahmi tadi Cak Haji ya. Ada yang Cak Haji, kebetulan saya kan waktu itu sempat dinas di NTB Cak Haji. Bagaimana di sana Cak Haji? Suasananya kayaknya berkesan banget jadi NTB Cak Haji matahari itu ya. Kalau di NTB itu kan seluruh apa yang ikut ke NTB. Nggih. NTB pertama dari Kiai Kikin pengasuh, Kain, Jenderal Pak Rosiki, dan lain-lain. Ini kan juga bukan orang-orang biasa. Yang punya juga istilahnya kesibukan. Dan punya juga wilayah di pondok. Setelah berangkat ke NTB, dia sudah lepas kayak tanggung jawabnya jadi pengasuh. Jadi di sana seperti turis sama. Jadi seperti turis, senang di campur sama turis. Di sana juga jadi, salah satu tempat destinasi wisata ya. Di sana kan NTB itu ada NTB Barat, Lombok Barat, Tengah, Lombok, terus juga NTB itu terus Timur. Lombok Barat, Lombok Tengah. Jadi kalau kita 4 hari di sana kurang kayaknya. Masih kurang. Saya aja hampir 2 tahun kurang aja. Jadi sana itu para yai, para ustaz, apa itu tuan guru ke ini ke laut merasakan airnya laut di bilang pantainya Cak Haji, aduh masih banyak Cak Haji yang bagus-bagus. Memang saya dengan Kiai Haji Fahmi Amrul Hadis ini juga saling bekerja sama. Tentunya kalau Gus Fahmi itu ke daerah, terus daerahnya belum ada organisasi PW ataupun PC ya, dia itu sangat kental sekali bahwa harus diadakan suatu pertemuan, harus diresmikan karena waktunya kita itu harus sudah punya legalitas. Jadi, walaupun Gus Fahmi berangkat ke daerah, terus tahu-taunya Gus Fahmi di sana bilang ini tolong diterbitkan SK, langsung diterbitkan juga. Jadi tidak harus menunggu besok lagi karena aku ketemu dengan sama para alumni. Contohnya di Kalimantan, kami berangkat Kalimantan Timur Cak Haji ya. Timur dan Sumatera lah. Nah itu kan daerah-daerah terjangkau jauh. Kalau kita diadakan rapat mau diadakan kelamaan Cak Haji ya. Dan apa, insya Allah kami sudah paham sekali tentang IKPT. Sehingga kadang kita pun kalau Gus Fahmi mau berangkat kemana, kadang kita tuh saling mengisi. Terus kalau memang saya bisa ikut, tak ikut. Contohnya waktu ke Pasuruan. Pasuruan kan berangkat dari Surabaya. Surabaya terus langsung Pasuruan. Jadi 1 hari paling tidak ada 2 tempat atau 3 tempat. Ya kita saling mengisi sama Gus Fahmi, saling bantulah. Penting kodo pelaku gitu. Cak Haji Rasul kalau di teman-teman Pasuruan sangat fenomenal Cak Haji. Banyak yang mengenal panjenengan. Cak Mahbub Junaidi, Cak Khoiron, apalagi kemana waktu pas kegiatan halal bihalal tuh ada satu cerita yang lumayan Cak Haji, yang nggak bisa masuk berkat panjenengan, bisa masuk teman-teman Pasuruan Cak Haji. Ya, memang untuk Pasuruan alhamdulillah alumninya juga kompak. Oh gitu ya, Masya Allah, alhamdulillah. Rukun. Jadi kalau saya istilahnya membantu untuk bertemu atau ingin ketemu dan apa yang harus kita bahas itu alhamdulillah saya bisa membantu, sehingga dengan bisa membantu akhirnya kita di Pasuruan itu familiar. Saya waktu pas kegiatan halal bihalal itu ada cerita sedikit yang mau masuk ditolak sama pas pampres ya. Oh iya. Berkat panjenengan Cak Haji sampai eyel-eyelan akhirnya bisa masuk juga.
Ya memang pada saat acara halal bihalal ada wapres itu kan Sulit ya, wapresnya itu sulit. kan sangat ketat sekali. Ketat sekali. Jadi awal malamnya itu kita udah bahas bahwa boleh Nggih. kan bebas, tapi Nggih. paginya masih wampresnya masih menggunakan aturan, sehingga saya debatnya ini malam ini sudah seperti ini, kok siang seperti ini. Nah, teman-teman sudah pada antri di panjang, saya yang harus berdiskusi atau harus juga minta tolong sama pampresnya untuk bisa masuk semua. Alhamdulillah ada satu yang kena swab, ada lagi yang tidak, banyak yang tidak lah, karena dokternya juga tidak cukup kalau seandainya segitu di swab semua gitu. Akhirnya teman-teman Pasuruan datangnya juga bareng dengan teman-teman lain, sehingga akhirnya pada protes. Akhirnya saya juga merasa bertanggung jawab untuk segera memasukkan. Alhamdulillah bisa masuk semua. Masya Allah, terima kasih Cak Haji. Cak Haji, saya jadi tertarik Cak Haji. Untuk muktamar nanti yang tanggal 22 itu kan salah satu speakernya atau pembicaranya adalah Kiai Haji Ma'ruf ya Cak Haji ya. Sudah barang tentu ya nun sewu Cak Haji, belajar dari pengalaman kemarin Cak Haji. Kan informasi panjenengan tadi bilang 1000 ya peserta Cak Haji. Otomatis kan kalau pembicaranya adalah wakil presiden, sudah barang tentu kan nanti dalam hal pengamanannya juga mengikutsertakan pas pampres. Izin agar kejadian seperti kemarin tidak terjadi lagi Cak Haji. Ini harus juga kita perhatikan ya Haji, karena memang tentunya agak lumayan ekstra. Selain pas pampres kan juga ada Menko Polhukam Cak Haji. Iya. Gimana Cak Haji? Mohon maaf nun sewu Cak Haji. Ya ini harus dari kita juga Cak Haji, pengalaman antisipasi dari kemarin. waktu di Tebuireng. Tebuireng Cak Haji. Untuk Pak Pempresnya itu juga Nggih, kan ketat Cak Haji. masih sangat ketat sekali. Nggih, Mudah-mudahan karena ini sudah corona atau Nggih. COVID sudah Mereda ya. dicabut. Nggih, alhamdulillah, amin amin. Insya Allah mungkin tidak Enggak seperti kemarin ya. seperti ketat seperti kemarin. Masya Allah. Cuman nggih. itu jadi nanti untuk pengamanan Nggih. 1 hari sebelum acara Nggih. itu Ada rapat atau apa dengan itu pas pampres ya? bentuk dari keamanan itu karena dia tugas. Nggih, benar Iya. tugas. Kita nggak bisa menyalahkan juga Cak Haji ya karena kadang dia ya. tugas ya, Tugas kita ya. harus ngikuti dia. Ngikutin Cuman dia. kita minta keringanan, minta apa, jangan terlalu ketat sekali karena ini pondok, karena ini santri, jangan disamakan dengan di nggak ada yang datang, nggak ada yang nonton nanti. pegawai negeri atau apa, kalau diketatkan sekali sampai nanti ruangan kosong atau separuh, jatuhnya nanti bukan ada di saya juga, di para ini Nggih. termasuk panitia semua gitu. Nggih. Kalau seandainya tidak diulangi juga ditempati kalau. Tapi alhamdulillah ya, akhirnya kemarin tuh kita akui semuanya berjalan lancar Cak, kegiatan halal bihalal. Ya tentunya belajar dari pengalaman kemarin, mudah-mudahan kegiatan muktamar nanti juga berjalan lancar Cak Haji nggih. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Cak Haji, mungkin terakhir Cak Haji, tentang pentingnya arti silaturahim atau silaturahmi bagi Cak Haji dan tentunya bagi IKPT Cak Haji. Nun sewu Cak Haji kan. Jadi pentingnya silaturahim itu satu, kita jangan sampai putus persaudaraan. Nggih. Karena kita kembali lagi menyambung silaturahim, Nggih. merawat silaturahim, agar kita tetap berjalan terus, silaturahimnya kita rawat, kita jalankan. Nggih. Sehingga kita perlu manfaatnya tadi udah saya sebutkan, sangat banyak sekali manfaatnya. Apalagi sudah dibilang jangan sampai memutus tali silaturahim. Maka kalau kita akan memutus silaturahim, maka akan kita tidak bisa masuk surga. Oh, itu kan sudah di warning seperti itu. Nah, itulah yang menjadi semangat kita untuk merawat silaturahim. Cak Haji, mengalap keberkahan. Alhamdulillah Cak Haji, nun sewu nggak terasa udah hampir 1 jam ya kita ngobrol Cak Haji. Jujur, alhamdulillah saya secara pribadi ya sangat mengidolakan panjenengan juga, karena jujur saya melihat panjenengan adalah sosok yang tak mengenal menyerah dan tak mengenal putus asa, selalu berjuang ya,
demi IKPT agar IKPT ini bisa lebih maju dan berkembang. Makanya kemarin panjenengan memberikan mandat kepada saya ya, dan tentunya kepada Kang Dadang ya dan Kang Dalil untuk percepatan terbentuknya PW IKPT Jabar dan PC-PC-nya. Saya sami'na wa ata'na, kalau bahasa kita di militer tuh siap gerak laksanakan tugas ya, siap diterima dilaksanakan. Semata-mata saya melihat panjenengan ini walaupun bukan seorang militer, akan tetapi jiwa panjenengan itu siap laksanakan tugas terus Cak Haji. Setiap ada amanah sampai laksanakan, setiap ada perintah panjenengan laksanakan. Dari situlah saya jujur langsung setelah panjenengan beri perintah saya laksanakan. Semata-mata tadi itu yang sampai bilang Cak Haji, berkhidmat dan tentunya ngalap berkah ya Cak Haji ya. Ngalap berkah Cak Haji ya. Mungkin itu saja dari saya dan tentunya Cak Haji Rasul ya. Mudah-mudahan kita semua Cak Haji ya, alumni Tebu Ireng selalu diberikan kesehatan dan tentunya mari kita selalu galakan tali silaturahim atau silaturahmi ya Cak Haji ya. Semata-mata agar IKPT ini bisa lebih maju dan berkembang Cak Haji ya. Oke, makasih ya. Yuk. Makasih. Saya bersama, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang, barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Haji. Matur sembah nuwun. Nggih. Makasih kepada seluruh alumni Tebu Ireng dimanapun berada ya. Bersama saya Soleh dan beliau Cak Haji Rasul ya. Mudah-mudahan mari kita gelorakan semangat IKPT ya, agar IKPT lebih maju dan berkembang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Cak Haji nggih. Masyaallah. Masyaallah. Amin, amin Cak Haji.